Ini kelihatan ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, apa kabar? Alhamdulillah tidak baik. Tadi kuliah dari jam 8, benar? Jam 8? Enggak. Ada yang iya, ada yang enggak? Atau enggak semua? Perasaan terakhir itu kita kelas di sini tuh kalian datangnya barengan kan tuh jam 10 karena ada kelas sebelumnya enggak sih? Iya. Tapi sekarang udah enggak kelas lagi jam 8. Oh, kelas apa sih sebelumnya itu? Fisma. Oh, Fismat. Oke. Jadi hari ini baru kelas pertama nih ya. Saya tadi expect kalian ada kelas dulu sebelumnya biar ada warming up-nya begitu karena hari ini kita bakal Ya Allah. serem banget ya kayaknya. Nggak apa-apa. Ya hari ini kita akan lebih banyak mendiskusikan soal persamaan matematis soalnya. Tapi hopefully nggak apa-apa lah. At least sudah pada sarapan ya? Belum. Oh belum? Kenapa kan udah jam 10 juga? Nggak keburu, Pak. Ada kalau ada yang bawa snack sambil dimakan juga boleh ya, silakan aja. Nggak punya. Santai aja, santai. Soalnya memang berat banget materi habis ini. Waduh. Ya ada yang canda. Ntar ya kita lihat aja ya. Oke, jadi apa yang akan kita bahas hari ini? Jadi hari ini kita akan berfokus pada persamaan gelombang elektromagnetik ya. Dimana kemarin kita udah ngediskusi soal persamaan Maxwell yang referring ke buku. Sebenarnya pembahasannya saya juga ngerasa kemarin agak keriting untuk pembahasannya karena di buku itu sebetulnya kelihatannya kayak kurang straightforward. Jadi mungkin untuk sekarang saya akan mencoba untuk lebih improve aja lah dulu ya, biar paling nggak teman-teman bisa menelan apa yang teman-teman harus pahami terkait dengan gelombang elektromagnetik ya. Oke, baik, untuk mereview mungkin kita coba recall lagi apa yang kita udah pelajari kemarin, yaitu tentang persamaan Maxwell ya kan. Persamaan Maxwell secara umum kita bisa bagi menjadi 4 buah persamaan ya kan. Persamaan Maxwell. Ada apa aja persamaannya? Yang pertama. Baru pertama nih, ayo. Delta. Divergensi dari medan listrik sama dengan rho per Enggak gue mau belajar. epsilon 0. Kemarin udah dikasih PR juga ya, udah pada kerjain? Disuruh jelasin ya kan buat ini ya. Jadi saya yakin buat teman-teman yang udah ngerjain pasti udah bisa dong ngerjain ini ya. Maknanya apa kemarin ini, makna fisis ini? Muatan, medan muatan. Apa nih guys? Medan listrik apa, coba bisa lebih spesifik? Atau angkat tangan coba yang mau jelasin, angkat tangan. Apa ntar Ya silakan, boleh mic-nya dikasih. Oh udah di situ, oh siap. Gimana? kalau nggak salah itu divergensi medan listrik sebanding sama rapat muatan. Divergensi dari medan listrik sebanding dengan rapat muatan. Bukan cuma sebanding tapi sama dengan ya. Iya. Enggak sih, sebanding bener ya. Tapi kalau mungkin sama dengannya sama dengan rapat muatan per epsilon 0 gitu ya kan ya. Jadi artinya besar dari atau nilai dari suatu divergensi ya itu akan tergantung pada rapat jenis muatannya ya. Dan juga tergantung sama jenisnya ya kan ya. Kalau muatannya positif berarti divergensinya positif. Artinya apa sih divergensi positif? Kemarin kita udah belajar. Panahnya banyakan keluar ya kan. Sedangkan kalau muatannya negatif, divergensinya bakal masuk. Artinya divergensinya negatif begitu ya kan ya. Udah pada ngerti ya? Wih keren banget, luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua itu soal divergensi B ya kan? Boleh yang mau jelasin angkat tangan? Angkat tangan dulu, sama dan langsung. Angkat tangan, coba angkat tangan. Kalau bisa orangnya yang lain ya. Siapa yang mau jawab? Silakan. Siapa nih yang mau jawab? Divergensi dari B sama dengan 0 itu artinya apa ya? Gue bilang kemarin
Silakan hadirin hadirat. Nggak ada yang mau jawab? Ya, silakan. Kasih mic-nya dulu. Pegangin. Ya, pora-pora nggak ada. Jangan dikasih di depan mulutnya, mungkin dia malu. Yaudah, ngomong aja. Itu jangan Kenapa sih? Nggak apa-apa tahu. Kalian kan bukannya pendidikan fisika ya? Nanti kalian bakal ngomong di depan murid-murid kalian, jadi jangan malu lah, ngomong doang ya kan? jadi Yuk. divergensinya itu mengukur besaran dari medan vektornya itu yang keluar apa? Lupa. Yang membuat Bentar. Dari titik sumbernya. dari titik sumbernya, ya betul, itu divergensi kan artinya. Terus sekarang kenapa divergensi medan magnet itu sama dengan 0? Artinya apa? Karena Ntar dulu, satu-satu, biar ini dulu, fokus dulu. Karena Enggak apa. Kalau misalnya mau nyerah, kamu tunjuk orang deh. Mau dibantu sama siapa coba? Enggak apa. Kamu tunjuk orang, mau dilanjutin sama siapa, jelasin saya nih. nunjuk. Iya, tunjuk. Jangan nunjuk saya ya. Tunjuk siapa? Ini samping saya aja. Iya, boleh. Udah hak prerogatifnya. Siapa tadi namanya? Rizky. Ya udah hak prerogatif Rizky untuk memberikan amanah. Apa nih, divergensi B sama dengan 0 artinya apa? Apa ya? Karena tidak ada muatan magnet. Tidak ada muatan magnet. Oke, ya boleh kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman 3 yang udah jawab tadi. Siapa namanya? Cynthia. Oke. Mungkin sebenarnya lebih tepatnya bukan muatan magnet, tapi tidak ada monopol magnet. Monopol ya, atau tidak ada sumber atau sink dari suatu medan magnet. Dia hanya bisa berperan dalam bentuk dipol. Apa artinya dipol? Dia berpasangan ya kan ya. Jadi kalau monopol itu kayak kita punya muatan positif atau muatan negatif, ya dia bakalan kayak gini aja ya, keluar semua kalau untuk monopol muatan positif, atau masuk semua untuk muatan monopol yang negatif gitu ya kan ya. Sehingga untuk muatan listrik, medan listriknya bersifat dia bisa diambil monopolnya begitu ya kan. Sedangkan kalau untuk medan magnet gimana kemarin tadi barusan kita diskusi, dia tidak bisa ya diambil monopolnya ya. Artinya kalau kita punya kutub magnet di kutub utara dan selatan ya, kalau kita ambil divergensi di sini, dia pasti akan bernilai 0 ya. Meskipun kita tahu medan magnet di kutub utara itu dia di bagian magnet utara gini, ini dia kan berarah keluar kan ya. Nah, kenapa dia jadi 0 jadinya? Padahal ini kan keluar semua. Karena kontinu membentuk loop tertutup, betul ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih kalau kita teruskan gambarnya, sebetulnya di dalam magnetnya itu ada medan magnet juga gitu ya kan, yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatannya gitu. Sehingga teman-teman bisa lihat jumlah medan magnet yang masuk ke dalam lingkup yang kita pilih itu akan sama dengan jumlah medan magnet yang keluar. Makanya jadi nanti total divergensinya sama dengan 0, yang artinya tidak ada monopol magnet gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Kiri kanan udah ya. Oke. Nah, terus kemudian persamaan Maxwell yang ketiga adalah Hukum Faraday. apa tuh? Gimana? Kita persamaannya dulu. Nabla cross sama dengan ada negatifnya nggak sih? Negatif do B per do T. Apa tuh artinya? Perubahan medan magnet menciptakan. Oke, angkat tangan. Jadi kalau ditanya apanya, jawab. Kalian jawab ya, jawab atau jawabnya. Kan gitu jadi nggak denger ya. Angkat tangan yang mau jelasin. Oke, silakan. Mic-nya pegang nggak? Siapa namanya? Safira, Pak. Safira. Oke, Safira. Gimana Safira? Artinya itu perubahan medan magnet itu menghasilkan medan listrik. Menghasilkan medan listrik. Ya, perubahan medan magnet itu karena ada do B per do T-nya ya. Iya. Mungkin lebih spesifiknya perubahan medan magnet terhadap waktu ya.
biar lebih spesifik karena ini ada dua variabel tuh di sebelah kanan ya. Tadi Safira bilang kayak gitu ya. Di angker ini. Nah, terus sama dengan apa tadi? Medan listrik, bukan sekedar medan listrik ya, tapi apa Safira mungkin boleh dilanjutin lagi yang sebelah kiri itu apa? Induksi elektrik. No. Secara simbol dia curl kan? Artinya apa Safira? Curl? Kontinu. Hah? Scroll secara geometris apa artinya? Ini di tugas yang pertama ya. Apa? Sirkulasi ya. Adanya sirkulasi medan listrik. Jadi adanya perubahan medan magnet akan menghasilkan sirkulasi medan listrik. Ya kan? Jelas nggak sampai sini? Ini ada yang masuk ya kayaknya ya? Ada Pak. Ya, boleh silakan. Takut banget loh. Iya. Iya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Fenomenanya juga kemarin kita udah Disuruh balik lah. Oke, boleh tolong ditutup. Tutup aja, nggak usah digini-gini. Situ Harry Potter ya. Di gini-gini ya. Ganjal pakai kursi. Iya, ganjal. pakai pintu. Ya pakai bangku. Agak lain. Tuh nggak? Ada ya, sempat-sempatnya gimmick aja ya dia. Oke ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi tadi ya, si curl medan listrik itu bisa dihasilkan oleh adanya perubahan medan magnet terhadap waktu begitu ya kan ya. Dan kemudian fenomena juga kemarin kita udah diskusi ya di kelas kita terakhir. Ada eksperimen apa tuh? Eksperimen medan magnet yang dikeluar masukin yang tadi kayaknya kalau nggak salah kemarin, tapi ada juga teman-teman yang gagal mulu ya. Masih gagal. Nggak berhasil. Kayak kita harus revisi ya hukum fisikanya berarti ya. Harus sih. Tapi ngomong emang gitu loh teman-teman. Biasanya tuh di dalam eksperimen fisika, ya eksperimen itu dilakukan untuk membuktikan suatu persamaan kan. Tapi nggak jarang persamaan itu ternyata gagal untuk dibuktikan atau suatu persamaan itu atau eksperimen yang dilakukan itu ternyata berlainan dengan teorinya kayak gitu. Nah itu nunjukin bahwa ya mungkin ada pendekatan lain yang harus dilakukan kayak gitu. Ini masih berkaitan sama gelombang elektromagnetik tentunya. Salah satunya adalah tentang sifat gelombang elektromagnetik yang teman-teman tahu nggak bedanya gelombang elektromagnetik sama gelombang mekanik? Nggak pakai media, betul banget ya. Jadi gelombang mekanik itu dia butuh medium, kalau gelombang elektromagnetik itu enggak. Nah tapi orang tentu dulunya belajarnya gelombang mekanik dulu ya kan, dan mereka tahu bahwa gelombang mekanik butuh media. Media itu artinya apa sih? Perantaranya ya kan. Contoh kalau misalnya kita punya pendulum atau bandul yang kita gerakin atas bawah, ini dia akan jadi gelombang, yes. Getaran doang ya, gerakan atas bawah aja kan. Tapi untuk menghasilkan gelombang kita harus pasang tali gitu ya kan, sehingga nanti akan ada gelombang yang terbentuk di dalam tali gitu ya kan. Gelombangnya merambat melalui tali gitu ya. Enggak ada tali, enggak ada gelombang. Enggak ada medium, enggak ada gelombang. Itu sifat dari gelombang mekanik ya. Nah, karena sifat itu mudah dipelajari, maka dulu orang mengira gelombang elektromagnetik juga demikian. Dia merambat melalui medium ya. Jadi orang mengira dulu kayak gelombang elektromagnetik contohnya apa? Sebut yang paling gampang. Cahaya ya kan. Orang mengira dulu cahaya merambat melalui kita melalui medium gitu ya kan. Dan tapi belum kebayang tuh mediumnya apa, karena kayaknya bukan udara juga gitu. Makanya juga dulu orang memodelkan ada yang namanya ether. Pernah dengar gak? Ether, yes. Nggak pernah dengar? Oke, coba cari di TikTok deh. Salah banget ya referensinya TikTok nih. Cari di ya literatur atau ya sebenarnya itu udah hal-hal yang udah cukup common science juga ya. Jadi orang dulu mengira bahwa gelombang elektromagnetik itu merambat melalui ether. Sampai ada percobaan gitu kan yang dilakukan oleh Michelson Morley yang mencoba untuk mengukur bagaimana karakteristik dari ether tersebut. Yang ternyata surprising yang dia dapat adalah apa teman-teman? Ternyata dia malah nemuin bahwa nggak ada ether tuh nggak ada, gitu ya. Itu nanti detailnya bisa dibaca lah ya di studi literaturnya. Tapi long story short, ternyata eksperimen yang dia lakukan ternyata berhasil untuk membuktikan bahwa teori yang sebelumnya di-develop itu tidak berhasil memodelkan apa yang terjadi di alam kayak gitu. Gitu teman-teman. Makanya jadi itu mungkin salah satu case-nya aja tuh tadi ya, mungkin ya kalau misalnya kalian curious coba cari tahu, pelajari lebih jauh gitu ya kan, kenapa, apa emang setup eksperimennya mungkin kurang tepat, kurang ideal,
Atau mungkin ya bisa jadi teorinya gitu ya kan yang salah ya. Karena teori seperti ini pun yang tadi kita tahu yang dari hukum Maxwell yang kedua, apa tuh tadi teorinya? Ini menunjukkan apa tadi? Tadi barusan kita diskusi. Medan magnet itu tidak bisa diambil monopolnya ya kan ya, dia selalu dipol ya kan. Nah, tapi perkembangan sekarang itu tuh lagi ada OTW menuju ke sana tuh, lagi ada penelitian magnet itu bisa didipolin, bisa dimonopolin. Kayak Bisa gitu. Tapi masih belum terbukti gitu ya. Kayaknya kalau ini udah terbukti, ini bakal bisa merubah paradigma fisika ke depannya gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak berubah lah ya. Kalau nggak berubah kan kita nggak belajar banyak lagi ya. Tapi nggak gitu ya. Tadi saya bercanda ya, mudah-mudahan nggak berubah, itu bercanda. Maksudnya ya yang namanya sebagai saintis itu kita harus menerima apa adanya. Kalau emang faktanya bilang nggak ada ya nggak ada. Kalau bilang ada ya ada gitu ya kan. Karena kan hukum fisika itu dibuat sebagai persamaan atau formulasi atau teori yang memodelkan apa yang terjadi di alam ya kan. Ketika di alam ternyata nggak sesuai ya jangan salahin alamnya gitu, salahin teorinya kayak gitu. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya, jadi ngalor ngidul kemana-mana ya. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan eksperimennya bisa berjalan tuh ya tentang apa namanya eksperimen Faraday-nya itu ya. Ini dikenal juga dengan hukum Faraday ya teman-teman ya. Oke, dan kemudian satu lagi apa persamaan yang terakhir? Hukum Ampere-Maxwell ya kan, kayak gimana tuh persamaannya? Angkat tangan aja deh. Kenapa ya kalau ngomong itu malah bisik-bisik. Yang sisi sebelah sana deh, paling pojok. Boleh mic-nya di-enterin dulu. Gimana? Yang keempat tuh apa persamaannya? Menjelaskan apa? Atau persamaannya dulu deh. Persamaannya itu apa? Nabla cross B. Nabla cross B B sama dengan mu 0 vektor J terus plus mu 0 epsilon 0. ada mu 0 epsilon nggak sih? Gitu ya? Terus do E per do T. Oke, jelasin deh tuh. Gimana? Saya juga Pak. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya jawaban jujurnya ya. Yang lain gimana? Yang kemarin udah kerjain PR? Saya lihat di sini yang kerjain PR udah ada banyak nih, mayoritas sudah pada kerjain PR nih. Ada berapa? Mana tadi? Hilang. Ada 31 dari 33, cuma ada 2 yang belum kerjain PR. Siapa tuh? Yaudah nggak usah dicari-cari siapa yang kerjainnya ya. Berarti kan mayoritas udah ngerjain kan? Harusnya udah bisa dong. Yuk. Tadi juga kan udah pada ngomong kayaknya, bisik-bisik. Cuma bedanya sekarang angkat tangan aja, biar saya bisa lebih jelas dengarnya. Yuk, hukum Maxwell keempat, dia jelasin apa? Angkat tangan. Kayaknya saya menjadi polisi, angkat tangan gitu. Kayak nodong senjata gitu, minta suruh angkat tangan. Gak ada yang mau jelasin? Kalau nggak ada, saya akan pilih dari mana nih? Dari yang ngumpulin tugas ya. Dari yang paling pertama paling terakhir nih, kita lihat ini. Yang paling terakhir. Yang pertama dulu aja ya, coba ya. Ini dia nih, yang paling pertama ngumpulin di sini ada Claudia, Liana, sama Ariel. Wih, boleh kita kasih plus nih. Paling rajin nih. Bentar, siapa dulu sih? Berarti ini mestinya bukannya si Ariel dulu ya? Apa ini paling terakhir ya hitungan ya? Saya bentar. Oh iya, bener juga. Salah. Ini yang terakhir ya. Berarti yang paling terakhir Claudia tuh ya. Parah emang nih Claudia nih. Yang paling pertama. Enggak parah. Bercanda. Enggak lewat dan aja. Yang paling pertama Azah nih. Weh, boleh kata semua. Mana orangnya? Mana Azah nih? Oke, boleh nih Azah, tolong dong jelasin gimana sih hukum Maxwell keempat? Jadi hukum Maxwell keempat itu si medan magnetnya ini dihasilin sama listrik. Listrik yang? Sama arus listrik.
arus listrik ya. Arus listrik itu yang mana nih? Yang ini ya, sama yang ini ya. Iya. Maksudnya gimana nih? Boleh diistilah lebih spesifik? Mungkin dikaitin sama E sama B ya. E itu kan medan listrik, B itu medan magnet. Gimana tuh coba? Terus si medan magnetnya ini di apa sih ada perubahan waktunya gitu loh. Soalnya kan Hah? dia Yang berubah terhadap waktu siapa? Magnet apa listriknya? si listriknya. Listriknya. Jadi perubahan medan listrik terhadap waktu menyebabkan Medan magnet. yang arahnya Arahnya ke cross cross melingkar. melingkar Iya. gitu ya, melingkari si sumbernya gitu ya. Oke, weh, mantap. Oke. Ya, makasih ya. Azza Hanifah. Dipanggil siapa? Azza apa Hanifah? Hanifah. Azza. Atau Hanifah Azza gitu ya. Oke, gitu ya. Udah teman-teman ya. Oke, ya saya rasa cukup ya untuk persamaan Maxwell-nya ya. Ada yang mau didiskusikan lagi nggak terkait dengan persamaan Maxwell? Kalau nggak kita bisa lanjut nih ke persamaan gelombang. Ada pertanyaan? Ini kan dari tadi kan saya nanya kan, sekalian kalian nih yang nanya, silakan. Kalau nggak ada kita lanjut. Ada yang mau ditanya nggak? Lanjut ya. Aman ya, oke. Baik, kalau udah aman semua. Ini kenapa di foto? Nggak kelihatan kah? Majuan aja nih, sebelah saya kosong nih. Makin nggak kelihatan. Makin nggak kelihatan nih. Atau tuh di situ tuh, di sebelahnya ini nih, biar makin. Nggak ada bangku juga masalahnya guys. Oke. Lanjut ya. Oke, kemarin kita udah belajar tentang, ya saya ingat kelas ini tuh kita bahkan udah diskusi sebelum UTS ya. Ya kan ya? Jadi sebetulnya waktu kemarin sebelum UTS saya sempat nge-review tuh tentang getaran sama gelombang ya kan. Tentu getaran sama gelombang itu berbeda ya kan ya. Mungkin kita juga lebih spesifik ngomongin soal getaran harmonik sederhana dulu deh ya. Sederhana dan juga gelombang ya kan. Ya. Nah, tulisannya jelek banget ya, mohon maaf lahir batin. Nah, di getaran harmonik sederhana kita punya syarat tuh, syarat terjadinya getaran harmonik sederhana atau GHS ya. Masih ingat gak teman-teman syarat terjadinya GHS itu gimana? Oke. Syarat terjadinya GHS itu gimana? Dia harus punya mekanisme gaya balik, kemarin ingat nggak? Dan dari kenapa harus ada gaya balik? Karena harus ada percepatan yang nilainya harus gimana tuh? Sebanding dengan negatif simpangan. Bukan cuma simpangan tapi negatif simpangan gitu ya kan. Sedangkan dalam persamaan kita bisa tuliskan dia dalam percepatan itu kan ini percepatan getaran ya. Ini bisa kita tuliskan sebagai turunan kedua dari simpangan ya enggak? Dia sama dengan, nah ini kemudian kalau teman-teman ingat persamaannya itu nggak cuma sekedar negatif X saja ya. Ada nih faktor pengali di depannya si X, apa coba? Ingat nggak? Dada X gitu. Nah ini apanya nih? Kotaknya ini apa? Lambda, KM, apa? Oh, apa tuh lupa. Apa tuh? Min KX? No, not KX. Omega kuadrat. Betul ya. Omega kuadrat X. Ya. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan atau syarat dari terjadinya gelombang harmonik sederhana. Ya. Kalau suatu sistem bisa memberikan hubungan seperti ini, hubungan yang berbanding lurus dengan negatif antara percepatan dengan simpangan ya, maka kita bisa pastikan bahwa sistem itu akan melakukan gerak harmonik sederhana ya kan. Contohnya apa? Contohnya adalah yang kemarin kita udah bahas soal pendulum apa namanya? Pegas ya. Pegas yang kemudian kalau kita turunkan dari hubungan hukum Newton, kita mendapati bahwa ternyata faktor pengalinya adalah K per M gitu ya kan. Maka dari itu kita bisa modelkan omega kuadratnya sama dengan K per M gitu ya kan. Ya, jadi nilai omega kuadrat ini akan menentukan karakteristik dari getarannya ya kan. Sedangkan nilai omega sendiri atau omega sendiri itu menggambarkan apa sih teman-teman? Kecepatan apa tuh? Kecepatan sudut ya.
atau kecepatan sudut dari si getarannya ya. Oke. Mungkin lebih spesifik ya tentang getaran ya. Jadi di sini kita lagi ngomongin soal getarannya ini. Begitu. Udah jelas nggak sampai sini dulu? Oke? Udah ya. Oke. Nah, sekarang kita lompat nih ke gelombang. Di gelombang atau lebih spesifiknya atau gelombang sederhana ya yang dia itu tidak mengalami apa istilahnya atenuasi atau pelemahan ya. Dia juga memiliki persamaan ya. Persamaan atau syarat dari munculnya si gelombang ya kan. Nah, ada yang ingat nggak persamaannya gimana? Gelombang sederhana gitu kali ya mungkin kita bisa katakan. Bentuk diferensialnya, persamaan diferensialnya, bukan persamaan gelombangnya ya. Ada yang ingat? Ada yang tahu? Apa? Y sama dengan? M double X. Y sama dengan? M X double dot gitu. Y-nya tuh apa nih? Ini kayak mirip kayak yang tadi deh, karena ini kan sebenarnya percepatan itu adalah turunan kedua dari suatu simpangan kan ya. Gitu, jadi kayaknya bukan ini. Oke, jadi yang mana nih yang saya maksud? Jadi ini nih teman-teman, jadi untuk ekspresi ini, itu kita bisa nyatakan dengan, perhatikan, ini D kuadrat X per, atau mungkin kita ngomongin satu dimensi dulu ya. D kuadrat X per, atau mungkin Y aja deh, D kuadrat Y per DX kuadrat ya, itu akan sama dengan seper V kuadrat D kuadrat Y per DT kuadrat gitu. Oke? Pernah nggak lihat ini? Atau nggak pernah? Ini harusnya sih kemarin pasti kita ngomongin soal persamaan gelombang, ini berangkatnya dari sini juga nih teman-teman ya. Jadi ekspresinya tuh kayaknya kemarin mana ya? Kita kelas itu kapan ya? Review tentang gelombang. Di sini nggak sih? Ini getaran, ini gelombang. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia. Exactly yang ini. Jadi si persamaan gelombang itu syaratnya adalah ini. D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan seper C kuadrat D kuadrat Y per DT kuadrat ya. Oke. Jadi di sini kita ya memang harusnya pakai do sih karena memang dia ini udah ngomongin soal multivariable ya. Oke. Jadi do kuadrat Y per do X kuadrat itu menggambarkan turunan kedua dari Y terhadap X ya. Sedangkan do kuadrat Y per dt kuadrat adalah turunan kedua dari Y terhadap T. Sedangkan C-nya di sini ini menggambarkan kecepatan dari gelombangnya, laju gelombangnya. Jadi gelombangnya ketika dia merambat itu kecepatannya berapa? Nah, itu digambarkan oleh si C kuadratnya itu, gitu ya. Oke? Jelas nggak sampai sini nih, teman-teman? Jelas. Ya mungkin kalau saya gambarkan lebih spesifik. Ups. Ini ya tadi ini do kuadrat Y per do X kuadrat, ini do kuadrat Y per do T kuadrat, ya kan? Ya, jadi apa bedanya antara yang ini sama yang ini? Jadi again tadi ya, kalau yang sebelah kiri ini dia tuh hanya menggambarkan simpangan untuk apa namanya? Untuk waktu tertentu gitu ya kan ya. Jadi persamaan nilai X itu menggambarkan simpangannya ya. Mungkin kalau biar balance ya, mungkin kita nyatakan simpangan pakai Y aja deh ya. Jadi kalau simpangannya dinyatakan dengan Y, maka nanti persamaannya bisa kita tulis jadi D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan minus omega kuadrat Y gitu ya kan ya. Dan ini menggambarkan tadi ya, again, osilasi vertikal. Misalnya contohnya itu osilasi dari pegas ya, yang dia mampu berosilasi ke atas dan ke bawah gitu ya kan ya. Nah, yang kita modelkan di sini adalah ya posisinya ya terhadap waktu tertentu gitu ya kan ya. Karena nanti si pegasnya itu bisa bergerak ke atas, ke bawah, sehingga dia akan memiliki variasi nilai simpangan gitu ya sepanjang waktu gitu ya. Jelas nggak sampai sini? Udah ya? Dan kemudian kemarin kita udah bahas ya, solusi dari persamaan ini adalah Y sama dengan, kita bisa tuliskan dalam asin gitu ya. Misalnya kalau pakai sinusoidal ya, omega T, terus plus Ini apa namanya? Ini. Si. plus C. Oke. Udah gini aja. Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak? Minus. Plus minus. Ada yang kurang nggak? Udah? KX-nya. X. KX-nya. Perlu ditambahin nggak KX-nya?
Perlu? Jadi gimana kalau sama KX jadi begini? Sepakat semua? Iya. Yang sepakat angkat tangan? Bukannya Pak X. Yang nggak sepakat angkat tangan? Kurang kalau Kenapa? Ariel? Tergantung gerakannya. Maksudnya gimana tuh? Betul, KX itu buat gelombang. Jadi ini kan ngomongin getaran, ada KX-nya nggak harusnya? Enggak. Kayak kita udah pernah bahas ini nggak sih? Udah. Udah kan ya? Udah. Jangan dilupakan ya teman-teman. Jadi ini di sini bahkan nggak ada variable X ya kan? Ya di apa namanya syarat GHS-nya. Jangan sampai out of nowhere tiba-tiba muncul X gitu ya kan ya. Oke, jadi ini adalah solusi dari syarat dari ini nih tadi ya kan? Ya. Jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Ya. Dan kemudian habis itu ya kemarin juga kita udah nurunin lah ya kan kenapa ini dikatakan sebagai solusi karena ketika kita turunkan 2 kali kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ya kan? Jelas nggak teman-teman? Kemarin kita udah buktikan ya, cukup ya kemarin aja ya. iya Pak. Cukup. Nah, sedangkan kalau untuk persamaan gelombang ya, nah baru nih nanti sekarang di sini kita ngomongin persamaan yang menghubungkan 3 variabel ya. Jadi variabel Y dihubungkan dengan X dan T ya kan ya. Kenapa sekarang jadi ada X-nya? Karena bedanya dengan getaran adalah kalau getaran si bendanya itu hanya menyimpang di posisi yang sama, ya enggak? Maksudnya dia di situ-situ aja kan, secara horizontal dia nggak kemana-mana, ya enggak? Dia cuma naik turun aja sepanjang waktu. Artinya nilai Y-nya akan berubah setiap perubahan T. Jelas nggak? Makanya dia fungsi Y terhadap T gitu. Bisa dipahami untuk getaran? Sedangkan kalau gelombang gimana gelombang? Gelombang itu kan gimana gelombang? Bergelombang. Merambat ya kan ya. Rambatan gelombang itu gimana sih teman-teman? Rambatan gelombang tuh sebenarnya talinya tuh kan misalnya nih kita ngelihat gelombang bergerak ke kanan gitu ya kan. Ya. Kita lihat gelombang misalnya bergerak ke kanan nih. Ya ini mungkin saya harus buat gambar ini bergerak ya, entah gimana caranya. Coba bayangin kalau emang ini gelombangnya sedang bergerak ke kanan, talinya tuh gerak ke kanan nggak teman-teman? Iya? Talinya gerak ke kanan nggak? Oke, voting lagi. Talinya gerak ke kanan nggak? Yang iya? Oke, yang enggak? Ih gimana sih? Nggak ada. Netral Pak, netral. Netral, netral apa netral? Gerak? Terserah gitu mau gerak atau enggak gitu. Gimana enak? Gimana ya? Gimana enaknya? Gimana enaknya? Guys, gimana guys? Talinya gerak apa enggak? Talinya gerak apa enggak? Oke, saya mungkin kasih ilustrasi deh. Bentar ya. Kita tambahin Chrome. Sebentar, ini agak kacau dia setiap nambahin window. Saya di sini mau nambahin mana ya? Google Chrome. Ini dia. There you go. Nggak kelihatan nih, kegedean nih. Saya harus kecilin dulu. Pernah lihat simulasi ini? Kayaknya udah deh harusnya. Ya kan ya? Ada apa di simulasi ini? Ada gelombang yang bisa kita hasilkan ya kan ya? Ya kan? Gelombangnya dihasilkan dari mana? Gimana caranya nih? Apa yang harus dipencet nih? Itu Pak. Mungkin dampingnya kita kurangin dulu, terus mungkin kita bikin supaya dia nggak berujung. Terus habis itu mungkin kita pakai slow mo biar enak ngeliatnya. Terus kita coba osilasikan ya. There you go. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jelas terlihat bahwa gelombangnya bergerak ke kanan. Nah, sekarang pertanyaan saya tadi adalah talinya tuh ikut gerak ke kanan atau enggak? Enggak. Ya. Enggak. Enggak. Soalnya yang pindah tuh cuma energinya. Apanya tuh? Yang pindah. Yang berpindah cuma Energi. energinya. Talinya kemana pindahnya? Ya. Atas bawah, exactly, itu dia ya. Betul, jadi si talinya itu dia hanya bergerak ke atas dan bawah saja, ya kan? Ya, saya taruh tadi nih. Jadi teman-teman lihat di sini ya pada fenomena gelombang tadi yang kita udah bahas. Oke, di sini teman-teman lihat bahwa sebetulnya getaran yang dihasilkan oleh si oscillatornya ya, itu mampu untuk merambat karena partikel mediumnya ini ikut bergetar, ya enggak? Iya. Jadi kayak misalnya tadi kita fokus sama partikel yang warna hijau nih. Yang hijau itu tadi dia cuma gerak
atas bawah doang, ya enggak? Naik turun doang. Yang ini juga sama, dia cuma naik turun doang. Dan nggak cuma ini doang, tapi ya banyak partikel, ya semua partikel di sepanjang sumbu X, ya. Ini dia berosilasi gitu ya, sehingga untuk masing-masing partikel dia akan memiliki simpangannya sendiri. Jelas nggak teman-teman? Ya. Sehingga solusi dari persamaan gelombang itu akan memiliki variabel X, ya kan? Dan kemarin kita udah bahas ya, solusi dari persamaan ini ternyata dia adalah Y sama dengan A sin, apa coba? Yang sama Omega T minus KX ya. Mungkin kalau mau ditambahin plus C juga boleh gitu ya, untuk menggambarkan sudut fase awalnya gitu ya. Jelas kan nih teman-teman sampai sini? Ya. Jadi bedanya apa nih? Kelihatan ya bedanya ya. Bedanya ini adalah Y-nya itu dinyatakan sebagai, atau mungkin ini deh. Ini simpangannya dinyatakan sebagai fungsi dari satu variabel, yaitu variabel T doang ya. Sehingga ketika nilai T-nya beda, Y-nya bakal beda ya. Sedangkan kalau yang ini fungsi yang terbangun oleh berapa variabel? 2, itu X dan T ya. Jadi nilai simpangannya itu tergantung pada berapa nilai X-nya dan berapa nilai T-nya. Kebayang nggak? Kebayang nggak nih? Gitu ya. Jadi contohnya nih, misalnya kita mau cari T sama apa? Berapa simpangan pada saat T sama dengan 2 detik gitu ya. Nah, maka kita bisa masukin ke sini untuk dapetin berapa nilai Y-nya. Jelas nggak? Ya. Ya misalnya dia bergerak lah dengan naik turun ya kan, di 2 detik, ya udah tinggal masukin T-nya 2, nanti kita bisa hitung dapat tuh Y-nya berapa. Dan Y itu menggambarkan seberapa jauh dia dari titik setimbangnya. Jelas nggak? Nah, sedangkan kalau untuk yang ini, kalau kita tanya T sama dengan 2 sekon, terus kita masukin ke sini, bisa nggak ngitung simpangannya? Kenapa nggak bisa? Variabel X-nya belum didefinisikan gitu ya. Dia harus mendefinisikan X-nya juga ya. Misalnya, kita mau cari pada saat X-nya sama dengan 3 meter gitu ya. Nah, artinya di sini kita mau cari simpangan si partikel yang ada di 3 meter dari titik originnya ya. Misalnya ini 1, ini 2, ini 3. Nah, jadi di sini kita lagi mau nyari ini nih si partikel di 3 meter itu berapa simpangannya gitu. Pada saat detik 2 sekon gitu. Jelas nggak sampai sini? Oke. Gimana? Di belakang ada diskusi? Mau tanya? Tanya aja, nggak apa-apa. Sini, bring it on. Nggak jadi. Karena nanya sama temennya, ntar temennya lagi bingung juga, ditanyain lagi kan, makin bingung dia. Aman ya? Jelas nggak sampai sini nih teman-teman? Ya, jadi kelihatan ya bedanya ya antara persamaan getaran dan persamaan gelombang ya kan? Oke? Gitu ya. Dan kemudian di review kita kemarin sebelum UTS, kita juga udah mereview tentang bagaimana cara untuk mendapatkan persamaan gelombang pada kasus ini nih ya kan? Apa ini? Ini gelombang mekanik ya kemarin ya teman-teman ya. Dimana di gelombang mekanik itu kita bisa modelkan ya gaya-gaya yang bekerja gitu ya kan. Dan ujungnya sih pakai hukum Newton juga ya kan ya. Pakai sigma F sama dengan M dikali A ya kan. Mana ya kemarin ya? Kayak gini juga nih ya kan, pakai sigma F sama dengan M kali A. Dan kemudian dari sigma F sama dengan M kali A nanti kita bakal bisa dapetin tuh persamaan gelombangnya ternyata memenuhi kondisi ini. Oke? Jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Untuk gelombang mekanik udah ya, selesai ya. Cukup ya gelombang mekanik kita lupakan. Tapi enggak, bukan lupakan, salah wordsnya. Tapi kita ambil prinsipnya. Kenapa sih ini ada ribut apa ini? Ada yang jatuh. Oh ya, kesel kamu, kenapa? Iya. Sabar. Belum makan ya kayaknya, kelaparan ya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi tadi teman-teman ya, prinsip yang kita udah pelajari di gelombang mekanik akan kita coba terapkan untuk menganalisis sifat dari gelombang elektromagnetik, ya kan? Gitu ya. Nah, sekarang gimana nih cara untuk mengaplikasikan sifat dari gelombang ya, prinsip gelombang pada kasus gelombang elektromagnetik ya. Nah, jadi tentu di sini kita akan bermain dengan apa tadi namanya nih? Persamaan Maxwell ya.
Orang Bandung dia tuh. Barudak well anjay. Enggak ya? Tahu nggak sih? Pernah dengar nggak sih? Saya pernah dengar di mana gitu. Barudak well gitu-gitu. Alay banget ya. Enggak sih ya, dia Maxwell aja bukan Barudak well. Anyway, di persamaan Maxwell, halo, kita punya persamaan ini, oke? Ada 4 ya kan? Dan 4 ini menggambarkan prinsip ya yang menjelaskan hubungan antara medan listrik dan medan magnet gitu ya. Nah, namun sekarang di sini kita akan mencoba untuk menggambarkan bagaimana gelombang elektromagnetik bisa merambat sebagai gelombang menggunakan persamaan Maxwell ini, oke? Gitu ya. Nah, satu hal yang akan kita terapkan dalam persamaan Maxwell untuk mendapatkan persamaan gelombang adalah kita tadi udah paham bahwa gelombang itu mampu melalui merambat tanpa medium ya kan ya, tanpa perantara ya kan. Jadi artinya ketika nggak ada apapun di situ, dia tetap bisa merambat tuh ya selama ada usikan di medan listrik dan medan magnetnya. Ya maka untuk asumsi ini ketika kita asumsikan tidak ada apapun termasuk nggak ada muatan dan juga nggak ada arus listrik, maka kita bisa modelkan suatu kondisi persamaan Maxwell di ruang vakum ya. Ruang yang tidak ada apapun ya. Di ruang vakum ada muatan nggak? Berarti di sini harus 0. Oke, perhatikan ya, karena nggak ada muatan. Ada arus nggak? Nggak ada ya. Berarti di sini J-nya juga 0 karena J ini rapat arus ya. Gitu ya. Nah, sehingga sekarang kita bisa mereduksi persamaan Maxwell di ruang vakum. Again, ini khusus untuk di ruang vakum ya. Dengan bentuk seperti ini. Dah, sampai sini dulu. Ada 4 nih ya. 1 2 3 4. Alhamdulillah. Oh bukan ya, beda server. Sama. Oh sama ya, sama. Kirain. Sorry. Judgmental banget ya, parah banget ini. Sorry. Kirain. Oh menyesuaikan ya, tergantung lagi. Enggak deh. Udah lanjut. Julid mulu, kok dosen kok julid. Oke, kita lanjut ya teman. Nah jadi sekarang kita akan lihat bahwa persamaan Maxwell di ruang vakum ini seperti ini ya kan ya. Nah sekarang dari sini nanti kita akan melihat nih hubungan antara persamaan Maxwell dengan persamaan gelombang ya. Nah jadi kita bisa mulai dari persamaan Maxwell yang ketiga dulu nih, yaitu Krull dari medan listrik itu sama dengan dou B per dou T, ya kan? Oke. Nah sekarang, ada negatifnya ketinggalan ya. Nah sekarang perhatikan di sini kita akan menerapkan suatu langkah matematis, yaitu kita akan menambahkan Krull di kedua ruas ya. Sehingga kalau kita tambahkan Krull di kedua ruas, maka kita akan mendapatkan ekspresi seperti ini. Jelas nggak? Ya, gampang ya, tinggal tambahin aja gitu ya kan ya. Nah sekarang di bagian sebelah kiri ini kita bisa modifikasi nih ya, dimana Krull dari negatif dou B dou T ya, itu bisa kita tukar tuh, karena dou B dou T itu dou per dou T-nya itu juga merupakan operator ya. Jadi ini kan sebenarnya technically ini adalah gradien jadinya ya. Ya nabla tanpa ada tanpa cross itu namanya gradien ya kan, yang merupakan turunan terhadap X, Y, Z ya kan. Ya. Nah turunan terhadap X, Y, Z kemudian operasikan dengan turunan terhadap waktu. Nah ini sifatnya dia bisa komutatif ya istilahnya, atau bisa ditukar gitu ya, sehingga secara matematis kita boleh menuliskan dou per dou T-nya di luar ya, sedangkan tadi kan kita menerapkan Krull ya, tadi saya salah ya, bukan divergen. Sorry ngomong dong ya, kalau saya ada yang salah juga boleh ya, tolong dibilang ya, saya takutnya tersesat juga di jalan gitu ya. Jadi ini dia harusnya jadinya Krull dari medan magnet B gitu. Jelas gak sampai sini untuk yang sebelah kiri dulu? Yang sebelah kanannya. Jelas. Udah ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, sedangkan untuk bagian yang sebelah kiri ini ada kaidah lagi nih sendiri nih. Ini istilahnya ini triple dari Krull ya. Oke. Jadi untuk triple Krull ini ada kaidah seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita punya Krull dari dua buah double Krull dari sebuah vektor, misalnya Krull dari A gitu ya. Oke.
Nah, ini secara matematis itu dia punya identitas nih. Apa identitasnya? Identitasnya adalah gradien dari divergen dot A. Ya, divergennya A. Kemudian dikurang dengan gradien kuadratnya si A gitu. Ya. Wih, iya, udah pernah lihat ini? Jujur saya juga jarang lihat ini. Tapi ya ini teman-teman bisa hafalin. Ini intinya sebenarnya ini identitas dari ini aja sih, dari curl aja sih, apa triple curl gitu ya. Identitas dari triple curl gitu ya. Yang biasa dicek di buku kalkulus ya. Cek aja ya. Kayak kalau kita ngecek itu nanti kepanjangan ya, langsung udah deny gitu. Enggak mau cek gitu. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi ini ada identitas ya istilahnya, identitas dari triple curl, oke? Gitu ya. Nah, sehingga kalau sekarang kita punya curl dari E ya. Iya kan ya, curl dari E. Nah, ini berarti kita bisa tuliskan dengan identitas ini sebagai gradien dari divergennya E dikurang gradien kuadrat dari E. Gitu, teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini nih? Udah ya? Dah, nafas dulu. Dah, lanjut? Lanjut. Bentar Pak, lagi menyerap. Oke. Catat dulu ya, boleh lah catat lah. Segini? Oh. Gimmick terus ya. Yang ini, bukan? Oke, siap. Dah. Ya Allah. Vacuum cleaner. Di ruang vakum, bukan vakum cleaner ya. Iya, tulisan saya jelek banget ya kalau dilihat-lihat ya. Semua A. Tulisan Yang tadi diem ya, yang tadi diem Oke, gitu ya. Apa sih? Ya, ada yang mau tanya? Ini cuma nyatet doang ini. Oke. Gak apa-apa lah, catatlah biar muscle memorinya juga. Biar masuk buku doang ya, nggak kepala juga ya. Iya sih. Biasanya habis ditulis dikunyahnya tuh masuk pasti nanti. Dimakan tuh. mukbang. Udah ya? Sahabat Pak, belum. Lama amat nulisnya. Terus istirahat keburu kelar ini, keburu bel pulang kita. Ngopi dulu Pak, Mana kopinya? Nih kopinya nggak ada tuh kopinya. Ya. Males banget. Aduh. Gak jelas banget. Ya. Kok pasta doang ada yang harus di-select dulu ya, baru di copy nih kayak gini deh. Tuh baru bisa tuh copy. Pasti makanan itu. Apa sih nggak jelas? Ada coba bener. Diladenin loh. Udah ya? Ya Allah lama banget. Udah ya, tinggal aja ya. Iya, nggak usah diukir. Iya, foto ya, foto. Nih tadi kayak ini juga foto. Udah ya, lanjut ya. Itu apa sih? Mana itu apa? Ada yang nggak kelihatan? Maju, sini, maju sini. Sini. Dosa. Jam. Aneh banget sih. Udah bisa lanjut ya. Udah ya, lanjut ya. Iya Pak. Oke, nah sekarang perhatikan ini ribet nggak nih persamaannya kalau kita lihat-lihat? Ribet. Dilihat-lihat ribet ya, tapi sebenarnya gampang nih teman-teman ya. Ini bisa kita simplifikasi loh. Gimana coba kira-kira cara simplifikasinya? Ada yang bisa lihat ya teman-teman? Ini arahnya kemana? Arahnya ini pertama, teman-teman bisa lihat ya. Di sini kita punya apa nih? Ini apa namanya? Divergen dari E ya kan? Dimana di ruang vakum divergen dari E adalah 0. Jadi ini bisa kita buat jadi 0. Seperti halnya di sini ya kan? Nah, sedangkan di sini kita punya curl dari B ya kan, yang dia nilainya adalah apa tuh? 0 aja, enggak yang 0 nih yang divergen.
Yang ini. Iya, tidak semuanya 0 ya. Oke. Oke ya, jadi kalau kita tuliskan dalam ekspresi yang tadi, maka kita bisa dapatkan bentuk divergen dari divergen kuadrat ya, bukan divergen, berarti ini gradian kuadrat ya. Dari yaitu sebenarnya menunjukkan turunan kedua ya dari itu sama dengan negatif do per do T dari, apa tuh tadi? Mu 0, epsilon 0, do B per do T gitu ya kan. Jelas nggak sampai sini nih? Oh iya. Loh. Lah ini kan, oh iya benar juga ya. Iya benar juga. Do E per do T. Yes. True. Gitu ya. Dah, sampai situ clear? Jelas? Udah ya. Nah, ini berarti sekarang kita bisa lihat nih, ini kan turunan terhadap waktu, ini juga turunan terhadap waktu. Ya, technically ini kan konstan nih. Mu O per epsilon 0 itu adalah konstanta yang bisa kita keluarkan dari faktor turunan ya kan. Karena koefisien itu kan kalau diturunin ya cuma faktor pengali aja. Ya, sehingga di sini turunannya bisa kita masukin ke dalam ya, sehingga turunan dari turunan itu akan menjadi apa? Turunan kedua gitu ya, atau yang bisa kita nyatakan dengan turunan kuadrat gitu ya kan. Jadi negatif mu 0 epsilon 0 do kuadrat per do T kuadrat ya, yang artinya ini adalah turunan kedua terhadap waktu. Begitu teman-teman. Udah jelas gak sampai sini dulu? Bentar, iya ada kuadratnya. Hampir ada dimarahin saya tuh. Maaf ya mbak ya. Oke. Dah sampai sini dulu. Coba kunyah dulu, kunyah. Dikunyah dulu, dilihat, ditelan dulu. Udah. Yang mana turunan pertama? Yang dirubah jadi 0 itu divergen yang dirubah jadi 0. Divergennya si Nanya lagi, divergen apa? Enggak, oke ya, siap. Enggak apa-apa, nanya juga enggak apa-apa. Yang mana yang turunan? Yang mana ini? Iya, ini turunan pertama terhadap T, betul. Nah, tapi ini kan kita turunkan lagi kan? Bukan dikali sih istilahnya, tapi diturunkan 2 kali gitu. Jadi operasinya 2 kali. Jadi meskipun emang kelihatannya kayak perkalian gitu ya, tapi teman-teman jangan menganggap do per do T itu adalah ya sesuatu yang bisa kita kali ya. Ini adalah operator turunan ya. Yang artinya kita menurunkan ekspresi yang ada di dalamnya gitu ya kan. Nah, sedangkan ini karena koefisien ya berarti kita keluarin langsung, sehingga sekarang kita turunkan si turunan pertama dari gitu ya. Nah, turunan dari turunan pertama adalah turunan kedua. Ya kan, cucunya lah gitu ya. Cicit mah turunan ketiga kayaknya ya. Udah jelas sampai sini? Jelas. Ada yang mau tanya? Aman. Udah ya? Oke deh, nah udah deh, selesai sampai sini. Udah selesai belum nih kira-kira kita nih? Udah, kenapa udah? Pak, itu kan kedua sisinya negatif, bisa dihilangin nggak sih? Nice, bisa dihilangin, betul. Kita bisa sederhanakan ya. Jadinya ini dia jadi positif semua, betul ya. Positif banget anaknya. Oke. Lalu apa lagi? What else, guys? Pindah sisi. Pindah sisi. Diapain pindah sisi? Yang kanan tuh pindah ke kiri biar sama dengan 0. Yang kanan pindah ke kiri, maksudnya? Sama sih kayak udah gitu aja, Pak. Gak jadi. Gak bertanggung Jadi, jawab. Pak. Oke. Tadi objektif kita apa sih, guys? Ini kita nurun ini buat ngapain sih tadi? Nyari apa? Ya jangan sampai kita lupa dengan tujuan awalnya nih. Persamaan gelombang. Persamaan gelombang. Ya, persamaan gelombang itu syaratnya apa tadi, ingat nggak? Syarat dari persamaan gelombang. Coba dibuka lagi catatannya. Do kuadrat Y per do X kuadrat sama dengan seper V kuadrat atau C kuadrat, boleh lah. Mau pakai apa? C apa V sih ini maunya? V, ya udah C. Maunya apa nih? V apa C? Bebas ini mah. V-nya aja ya, V-nya aja ya, V-nya. Oke. Jadi V-nya, terus habis itu V kuadrat, habis itu? Oke, nice. Nah sekarang kalau teman-teman lihat ada kemiripan nggak sih?
yang ungu dengan yang barusan kita punya di sini? Apa kemiripannya? 2/2 T kuadratnya ya, dimana kalau ini kan tadi dia perubahan simpangan terhadap waktu ya, turunan keduanya ya. Nah kalau ini adalah perubahan medan magnet terhadap waktu. Ada lagi nggak yang sama nih? Ininya gimana ininya nih? Apaan sih ini? Do kuadrat gradien kuadrat E sama dengan do B per do T. Mana tuh? Gimana? Ini apa nih? Nabla kuadrat, betul. Nabla kuadrat sama dengan 0. Yang sama dengan 0 ini divergen ya. Bukan gradien, ini tuh gradien. Ya perhatiin nggak ada dotnya kan nih? Nggak ada dotnya ya. Artinya ini dia divergen ya. Oke, mungkin kalau teman-teman belum bisa bayangin, kita ambil deh komponen dari si divergen. Divergen itu apa sih isinya teman-teman? Dia adalah vektor juga kan ya, yang isinya merupakan operator turunan di setiap spasial gitu ya. Do per do X, do per do Y, dan do per do Z gitu ya. Karena kita ngomongin 3 dimensi nih ceritanya ya kan. Ya, kalau E apa nih teman-teman? Pakai panah. Ini tentu juga vektor kan ya, yang terdiri dari komponennya masing-masing. Jadi kita mungkin bisa tuliskan ini ada EX, ada EY, ada EZ gitu ya kan, EZ, EZ. Nah, sekarang kalau di sini adalah ini adalah operator nabla, maka kalau kita punya nabla kuadrat, kita bisa tuliskan dia sebagai turunan kedua juga ya kan ya. Turunan kedua. Gimana sih di sini ya kuadratnya? Oke. Gitu ya kan ya. Yang kemudian kalau misalkan kita operasikan dengan E ya kan, maka kita bisa dapatkan nabla kuadrat ya, atau divergen kuadrat dari E ya kan. Itu artinya adalah ya ini kita kalikan aja komponennya langsung nih. Ini dikaliin sama ini nih. Kali itu di dalam hal ini tuh kita ketemuin langsung dengan si komponennya masing-masing gitu ya. Jadi nanti dia akan menjadi seperti ini guys. Bagaimana tuh? Gitu dah pokoknya. Ya. Jadi di sini ada do kuadrat EX per do X kuadrat. Ya Allah, tulis ulang aja lah ya. Dia bakal jadi do kuadrat EX per do X kuadrat. Terus ada lagi do kuadrat EY per do Y kuadrat. Terus ada do kuadrat EZ per do Z kuadrat gitu ya kan. Ya Allah. Udah jelas nggak sampai sini nih? Ya kan? Oke? Jelas ya? Oke. Nah, terus kemudian yang berarti artinya di sini nanti yang bagian si E-nya ini ya. Ini kita bisa nih ganti lagi nih ya kan, jadinya dengan tadi kita udah punya komponen, kita bisa taruh di sebelah sini ya yang warna merah. Jelas nggak nih? Ya Allah. Ini kita pojokin dulu ya. Kok makin Ketutupan. Ya. Sama dengan mu 0 epsilon 0. Nah, sekarang di sini kita punya do per do T dari E ya kan? Yang mana E itu adalah EX, EY, EZ. Ya Allah. Berarti do kuadrat E per do T kuadrat bisa kita tuliskan sebagai do kuadrat EX per do T kuadrat, do kuadrat EY per do T kuadrat, do kuadrat EZ per do T kuadrat gitu ya kan. Nah sekarang balik lagi. Udah ngelihat kemiripannya belum antara ini dengan ini? Yang kanan udah lah ya, ini makin kelihatan kan, ini ada 3 kan ya. Yang kirinya gimana? Mirip nggak nih? Ya kan, karena ini sebenarnya turunan terhadap spasial kan. Cuma memang bedanya dengan yang persamaan yang tadi kita punya di persamaan gelombang, itu tuh kita ngomongin persamaan gelombang pada satu arah doang ya kan. D kuadrat Y per do X kuadrat itu menggambarkan bagaimana gelombang itu menyimpang secara vertikal dan merambat secara horizontal. Oke? Ya. Sedangkan gelombang yang kita punya sekarang ini kita mainnya 3 dimensi, karena tadi kita tahu si medan magnet itu kan merupakan vektor ya. Begitu juga dengan medan listrik yang punya
3 komponen, sehingga kalau kita operasikan dengan notasi vektor, dengan gradien dan juga divergen ya, kita dapati ekspresi seperti ini, ya kan? Jelas nggak sampai sini teman-teman nih? Ya. Nah sekarang udah deh, dari sini kan bisa kita ambil ya kan. Misalnya ambil aja satu, mau yang mana? X, Y, apa Z? X boleh ya, biar sama dengan yang tadi ekspresi yang depannya ya. Jadi kalau kita ambil ini sama ininya ya kan. Ini berarti kan dia menggambarkan do kuadrat EX per do X kuadrat. Itu sama dengan mu 0 epsilon 0 do kuadrat EX per do T kuadrat gitu ya kan. Nah, sekarang udah sama deh. Ya kan? Jelas nggak sampai sini nih, teman-teman? Oh, Ya. Jelas sampai sini? jelas. Nah, jadi akhirnya dari sini kita bisa melihat ya hubungan yang serupa gitu ya. Ya cuma tentunya di sini tuh yang menyimpang itu bukan sekedar partikel yang sedang menyimpang ya. Karena kalau ini kan Y-nya itu kan kita lihat sebagai simpangan partikel ya. Kalau di sini E-nya itu ya literal tuh medan listriknya gitu ya kan. Perubahan medan listrik terhadap spasial gitu ya kan. Udah jelas nggak? Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu deh? Udah jelas? Ya. Nah dari sini berarti kita bisa simpulkan satu hal ya. Pada kasus medan listrik ya, dengan berdasarkan persamaan Maxwell yang tadi kita udah kulik ya, ternyata kita dapati bahwa ada fluktuasi dari medan listrik ya. Maksudnya fluktuasi dari medan listrik dan juga medan magnet menghasilkan hubungan yang memungkinkan dia untuk menghasilkan gelombang ya kan ya. Karena again yang kanan ini adalah persamaan umum gelombangnya kan ya. Ya. Nah sehingga dari sini karena dia udah sama ya kan, berarti yang birunya ini juga sama ya enggak? Iya. Oke? Ya. Berapa nih yang birunya jadinya? Mu 0 epsilon 0 sama dengan 1/v kuadrat ya. Atau kalau kita tuliskan dari mu 0 epsilon 0 sama dengan 1/v kuadrat, berarti v kuadrat sama dengan Pandangan 1 per akar. mu 0 epsilon 0 ini masih kuadrat ya. Nah baru kalau kita ilangin kuadratnya kita akarin ya. Ada yang udah nggak sabar kayaknya untuk ngakarin. Ya maaf, Pak. Oke. Ya di mana si mu 0 itu adalah permeabilitas vakum ya. Permeabilitas magnet di ruang vakum ya. Sedangkan ini adalah permitivitas listrik. Permitivitas listrik di ruang vakum. Oke. Udah jelas nggak sampai situ? Jelas. Ada yang mau tanya nggak nih sebelum kita lebih jauh? Komen belum. Yang udah di Ada yang mau tanya sebelum kita lebih jauh? Udah? Udah, Pak. Udah? Oke. Nah sekarang saya yang tanya ya. Berapa nilai dari permeabilitas magnet vakum? Berapa nggak tuh nanyanya? Googling, maksudnya kalian bisa bantu untuk googling. Berapa nilai dari permeabilitas vakum? Mu 0 simbolnya. Mu 0 nilai dari permeabilitas vakum 4pi kali 10 pangkat 4pi 4pi kali 10 pangkat 10 pangkat -7. minus 7 Iya. dikalikan dengan epsilon 0 permitivitas listrik di ruang hampa. Berapa tuh nilainya? 8,85 kali 10 minus 12. Oke. Ya. Nah sekarang berapa hasilnya? Hitung di kalkulator. Woi cepet banget tuh, udah ada 3 aja. Boleh lah kalau ada yang udah selesai. 3 berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Udah bener nih, udah dihitung nih. Cepet banget ngitungnya, jarinya fast hand ya kayak. GG. Top global gelombang anjay. 3 kali 10 pangkat 8, betul ya? Hah? Kenapa sakit? Kenapa sakit? Kenapa, Dipa? Asbun. Hah? Tadi siapa sih? Apa sih? Salah. Salah, beda maksudnya dengan ini. Oh, belum ngitung. Lalu tadi yang ngomong 3 siapa ini tadi? Dipa. Tadi ini siapa yang bilang 3? Dipa. Oh, iya. Agak lain.
Ya, coba dihitung ya. Ya Allah, ayo ya. Udah dihitung? Loh iya bener. Berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Benar? Weh. Tapi Daya, bisa Bang. jadi, Pak. Mantap. Udah ya, jadi sebelah sini yang sebelah kanan gimana? Kenapa nih? Kenapa? Udah ngitung. Sama dapatnya. Apa? Berapa? Nilai C bukan M. 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 8. Satuannya apa nih kira-kira nih? Satu. Ini dia ada satuannya. Ini tentu kan karena kita ngomongin V tadi tuh apa sih V nih? Nah, ini adalah kecepatan ya, kecepatan rambat ya. 4 pi. Kecepatan rambat gelombang elektromagnetik nih jadinya ya kan. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Pernah lihat dong angka ini ya nggak sih? Iya. Sering, apa nih namanya ini? Itu nilai C. Nilai dari C atau kecepatan cahaya gitu ya. Nah, makanya jadi dari sini kita bisa lihat ya bahwa kecepatan dari suatu gelombang itu ditentukan oleh ya variabel pengalinya ini ya kan. Dan ini terbukti ya memang ini adalah kecepatan gelombang yang kita tahu segini. Udah jelas nggak sampai sini? Jelas? Udah, jadi dengan penurunan kita barusan, halo? Dari penurunan kita barusan, kita telah berhasil membuktikan bahwa analisis persamaan Maxwell di ruang vakum itu akan memungkinkan terjadinya gelombang medan listrik ya. Karena kita dari tadi ngomonginnya do-E per do-M doang, ya do-E sama do-E doang nih ya kan ya. Ya enggak? Jadi di sini ada gelombang dari medan listrik ya kan. Gelombang apa yang maksudnya kayak gini loh. Kalau tadi kan yang awal kita punya do kuadrat Y kan ya. Ini gelombang dari simpangan jadinya tuh. Dia ada simpangan yang naik turun gitu yang sepanjang X itu dia nilai Y-nya apa namanya simpangannya beda-beda ya kan. Nah, sekarang karena di sini ekspresinya adalah do E ya kan, do kuadrat E per do X kuadrat. Kemudian di sini ada do kuadrat EX per do T kuadrat. Ini menggambarkan ya medan listrik nih ya kan yang nilainya berubah ya kan sepanjang sumbu X. Ya karena ini terhadap X ya. Gitu. Jadi artinya nanti teman-teman bisa bayangin ya apa namanya konsekuensi dari penurunan ini ya yang akhirnya kita bisa buktikan bahwa dia sama dengan persamaan umum gelombang. Ini menunjukkan bahwa adanya apa namanya berdasarkan Maxwell itu adanya fluktuasi dari medan listrik gitu ya kan. Ya, jadi di sini ada fluktuasi medan listrik ya. Jadi medan listriknya tuh ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya kan di sepanjang sumbu X gitu. Bisa dibayangin nggak sampai sini nih teman-teman? Udah ya, ini adalah gelombang dari medan listrik. Oke, jelas? Ada pertanyaan nggak sampai sini nih untuk gelombang medan listrik? Jelas ya? Oke ya. Nah, itu barusan ada untuk gelombang medan listrik ya kan. Nah, gimana dengan medan magnetnya? Itu sama sebetulnya nanti penurunannya. Dimana untuk gelombang medan magnet itu nanti penurunannya itu dari, kalau tadi kan kita mulainya dari yang persamaan nomor 3 ya. Dari 3 ini kita bisa dapetin persamaan medan listrik ya kan. Nah, nanti teman-teman bisa coba untuk melakukan hal yang serupa untuk yang nomor 2. Nomor 2 berapa nih? 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, dengan memulai dari nomor 4, kemudian nanti kita kerulkan untuk kedua ruas, nanti teman-teman akan dapetin ekspresi gradien dari B ya kan yang akan bisa diganti dengan 0 ya. Sedangkan sebelah kanan itu nanti akan ada apa namanya curl dari do E per do T gitu ya kan yang kemudian nanti bisa diganti dengan ini dB per dt gitu ya. Bisa dibayangin gak nih teman-teman sampai sini? Udah ya? Udah. Bayangin aja dulu. Kebayang gak nih gimana cara bayanginnya? Enggak. Males banget ya? Sampai diri lagi effort banget gue gitu dong. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini nih? Ada yang udah mual-mual? Enggak ya? Enggak serumit itu ya ternyata ya? Masih gampang lah ya. Masih ya kayak gelombang listrik di medan Z ya? Di komponen Z ya? EZ. Udah, masih ada waktu perasaan 13 menit lagi kan ya? Kan tadi saya bilang, saya mah ke siapa? Rayhana. Tadi saya bilang kita kelasnya 10-20 nggak sih sampai 12?
Lah coba dibaca, coba chatnya. 12. Mana sih Raihananya, mana sih? 10 20 lupa. Serina. Tuh, coba mana Raihana? Wah parah, Raihana nih gak ngirim. Jadi Raihana aja yang di sini ya, nggak apa-apa ya. Gak ada yang ya jadi ya mohon maaf nih tadi karena saya telat ya, tapi kelihatannya kita ya butuh waktu sih 12 menit lagi aja. Kira-kira bisa nggak stay di sini 12 menit aja? Nanti emang jam 1 ada kelas lagi nggak? Apa kelas apa? Oh, sama Fiskom tuh siapa sih? Oh ya udah. Oke lah, nggak apa-apa lah ya, sebentar lagi ya teman-teman ya. Ya udah, ya jadi mungkin saya cepet aja. Tadi kita udah dapat ya persamaan medan listrik dari persamaan medan listrik ya kan, persamaan gelombang dari medan listrik ya. Nah dengan cara yang sama, dengan dimulai dari persamaan 4, nanti teman-teman bisa menurunkan persamaan medan magnet juga gitu ya kan, persamaan gelombang medan magnet juga. Yang mana nanti V-nya juga pasti bakal segini juga nilainya, gitu. Oke? Nah sekarang kita akan langsung ya, tadi kita juga udah lihat bahwa solusi dari ekspresi ini adalah Y sama dengan A sin omega T min Kx gitu ya kan. Oke? Gitu ya. Nah nanti di sini pun juga sama nih, kita bisa juga untuk membuat hal serupa untuk si ininya nih, si persamaan medan ini ya kan. Ya. Oke. Maka untuk persamaan medan ini, dari persamaan umum ini nanti kita bisa tunjukkan bahwa solusi dari persamaan umum ini adalah E. Mungkin kalau kita nyatakan dalam vektor E ya. Nah ini akan sama dengan amplitudo ya kan, yang mungkin kita bisa nyatakan sebagai E0. Kemudian sin ya. Nah cuma kali ini saya akan menggunakan KR ya, K dot R ya. Terus kemudian habis itu ada minus omega T. Nah jadi ini dibuat lebih umum aja sih sebetulnya, karena aslinya tuh mungkin bentuknya tuh pakai X, Y, Z juga ya kan. Bentar, sorry. Enggak apa-apa, ini kalau yang udah nyatet nggak apa-apa. Tadi saya pengen biar cepet aja, cuma kayaknya jangan secepat ini juga deh. Jadi kalau kita punya kayak gini ya kan, berarti kan tadi solusinya berarti adalah EX sama dengan E0X, ya nggak? Sin, terus habis itu kalau kita tulis K-nya di depan boleh-boleh aja kan ya. Kx minus omega T gitu ya. Ini saya tukar aja ya. Oke, biar nanti ada penurunan yang biar kita bisa lebih gampang aja sih nuruninnya. Oke? Gitu ya. Nah, berarti untuk komponen Y dan juga komponen Z itu juga akan berlaku hal yang serupa ya. Jadi nanti ada medan magnet di komponen Y yang bisa kita dapat dari amplitudo Y-nya dikali dengan KY omega T. Dan untuk yang Z juga begitu ya. Nah, jelas nggak sampai sini nih teman-teman? E0Z sin, terus ada ini KZ omega T. Oke? Udah ya? Nah sehingga bentuk ini nanti bisa kita perumum nih jadi kayak gini ya kan. Ya kalau misalnya kita tuliskan dalam notasi vektor ya, ini kan kita bisa tulis jadi kayak EX, EY, EZ ya kan, sama dengan EOX, EOY, EOZ sin. Nah ini di sini kita punya K dikali dengan X ya. Anyway ini K-nya masing-masing akan beda nih karena dia tergantung sama sumbunya kan ya. Jadi mungkin K untuk yang X kita kasih K sub X, ini K sub Y, ini K sub Z gitu ya. Nah sehingga nanti di sini ada, udah azan aja itu. Ini ada KX, KY, KZ. Ya, nah ini didotkan begitu dengan X, Y, Z gitu. Kok tambah sih dot maksudnya? Oke, gitu ya. Kemudian dikurang dengan omega T. Gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya makanya jadi ini nanti akhirnya bisa kita ya ini nih bisa digambarkan dengan ekspresi ini jadinya. Oke? Dah? Habis itu ngapain lagi nih? Nah, sekarang ada satu hal lagi nih yang penting yang balik lagi juga ke esensi dari si persamaan Maxwell juga, yaitu persamaan Maxwell yang pertama. Persamaan Maxwell yang pertama apa tuh?
Sama dengan 0. Ini divergen ya. Divergen dot E itu sama dengan 0 ya kan. Nah, divergen dari dot E atau divergen dari E itu kan dia bisa kita tuliskan sebagai do per do X, do per do Y, do per do Z. Terus habis itu didotkan dengan EX, EY, EZ ya enggak? Jadi apa tuh? Dia akan menjadi do E per do X, do EX per do X, ditambah gitu ya, karena ini dot product kan ya. Dot product tuh hasilnya skalar ya. Dia akan menjadi do EY per do Y, ditambah lagi dengan do EZ per do Z gitu ya kan. Oke. Nah, nilainya sama dengan 0 kan ya. Berarti ini haruslah sama dengan 0 gitu ya kan. Jelas nggak sampai sini? Nah, sedangkan do EX per do X itu apa? Do EX per do X itu adalah, kita ambil satu aja. Do EX per do X itu adalah turunan dari EX terhadap X. Ya kan? Ya. Apa sih teman-teman turunan dari EX? Kalau dia ekspresinya kayak gini, berarti kalau kita turunkan, maka kita akan dapat apa nih? Minus. Oke, boleh, yuk. Do EX per do X sama dengan turunan pertama ini ya, terhadap komponen X ya. Minus. Kenapa ada minusnya ya? Kan turunan dari sin aja kan? Jadi EOX cos KXX minus omega T. Nah, tapi ini ada aturan rantai nih. Ya kan, dimana ini kita harus kalikan dengan turunan si dalamnya nih terhadap X. Apa nih turunannya? KX ya kan? Jelas nggak? Berarti KX-nya boleh nih kita taruh di depan ya kan? Ya, KX kayak gini. Nah, jelas nggak sampai sini? Ini adalah turunan pertama dari komponen yang X ya. Nah, nanti yang Y juga sama tuh, kayak gitu juga pasti ya kan? Dia akan ada ekspresi KY, EOY ya kan? Cos KY, Y. Begitu juga dengan yang Z ya. 5 menit lagi guys, sabar. Saya juga lagi cepet-cepet nih biar selesai nih. Oke. Ini Z. Nah, gitu ya. Oke. Ya kan? Dimana berdasarkan persamaan Maxwell tadi, ya kan? Ini dia harus berapa nih kalau dijumlah? 0, ya kan? Gitu ya. Nah, sekarang berarti karena dia hasil penjumlahannya adalah 0, ya kan? Nah, maka ini kalau kita tuliskan dalam notasi vektor, ya kan? Ini kan sebenarnya adalah KX dikali EOX ya enggak? KY kali EOY, KZ kali EOZ, ya kan? Yang berarti kita bisa tuliskan sebagai vektor K dot vektor E, ya. Cos. Nah, ini di sini ada K dot R minus omega T sama dengan 0 jadinya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Atau bingung? Bingung? Di mana bingungnya nih? Semuanya? Jangan semuanya dong, sedih banget. Kenapa? Good question. Oke. Kenapa tiba-tiba dot? Karena gini teman-teman. Ini kan ada, ini semuanya memiliki ekspresi cos kan ya. Jadi dan habis itu ini kan dia ditambahin kan ya. Nah, jadi mungkin kalau misalkan kita tambahin ini kan karena dia semuanya ada cosnya, teman-teman bisa lihat ini kita bisa tulis juga sebagai KX dikali EOX ditambah KY dikali EOY ditambah KZ kali EOZ gitu ya kan. Terus cos. Nah, di sini ada sama tuh KZX tambah KZY kok KZX, sorry, KXX KYY tambah KZZ. Oke. Terus minus omega T gitu ya. Sama dengan 0. Jelas nggak nih teman-teman? Ya Allah. Karena tadi jumlahnya ini sama dengan 0 kan ya. Nah, sekarang ini KXEOX, KYEOY, KZEOZ ini simply adalah dot product dari K dengan E. Oke? Jadi ini adalah dot product dari vektor K dengan vektor E ya. Ngomong-ngomong K ini adalah ini ya, menggambarkan arah dari gelombangnya teman-teman. Nah, sedangkan ini cos dari vektor K dot dengan vektor R gitu ya.
sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah sekarang kalau kita lihat nilai cos itu kan nilainya bisa ranging ya, bisa 0, bisa 1, bisa setengah gitu ya kan, tergantung dari berapa R-nya, berapa W-nya ya kan. Ya. Nah maka dari sini yang terjadi adalah di sini kita bisa lihat karena dia bisa bermacam-macam, maka kalau dia harus sama dengan 0, berarti K.E-nya itu harus sama dengan 0. Dot produknya harus sama dengan 0 ya kan? Nah kalau dot produk sama dengan 0 itu artinya apa? Masih ingat gak tentang dot sama cross itu kan dia menggambarkan seberapa dia sejajar atau tegak lurus kan ya. Kalau dotnya 0 berarti dia gimana? Tegak lurus, betul ya. Ketika kita mendapatkan fakta bahwa K.E itu tegak lurus, dotnya 0 ya, maka ini menunjukkan bahwa vektor E dan vektor K, di mana vektor E itu menggambarkan medan listriknya, dan vektor K, yang mana vektor K itu menggambarkan arah rambat gelombangnya, itu dia saling tegak lurus gitu. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau dia kayak simpangannya tegak lurus terhadap arah rambat, ini nunjukin bahwa gelombang EM adalah gelombang bukan yang tegak lurus terhadap gelombang rambat. Simpangannya tegak lurus terhadap arah rambat. Simpangannya tegak lurus terhadap arah rambat, dia disebut sebagai gelombang transversal. Ini kesimpulannya gitu. Oke? Gitu teman-teman. Jadi penurunan yang kedua ini kita berhasil menunjukkan bahwa ya hubungan antara K.E yang sama dengan 0 itu nunjukin bahwa arah rambat dan arah getar ya si medan listriknya itu saling tegak lurus sehingga dia dikatakan sebagai gelombang transversal. Dengan cara yang sama nanti teman-teman juga bisa dapetin hubungan yang sama tuh antara arah rambat si medan magnet dengan arah getarnya ya kan. Ya nanti nunjukin bahwa ya si medan magnet juga transversal gitu ya kan. Nah udah gitu yang terakhir E sama B itu di crossin juga nanti akan jadi dotnya juga jadinya 0 juga yang nunjukin bahwa mereka saling tegak lurus nih tiga-tiganya gitu ya. Nah ini akhirnya menunjukkan bahwa ya ini seperti inilah bentuk si gelombang elektromagnetik ya. Jadi dia sifatnya transversal sedangkan arah rambatnya saling tegak lurus tuh gitu ya dengan kedua medannya gitu. Udah deh gitu aja. Nggak makan. Oke. Udah ya cukup ya jam 12 tuh pas. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Ya udah berarti sekarang berikutnya tinggal saya yang tanya ya, tapi tanyanya lewat tugas seperti biasa. Nanti tolong dicek ya epsilonnya. Dan siap untuk kerjakan tugas yang deadline-nya ya tentu sebelum perkuliahan besok ya hari Kamis ya. Oke. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat. Sorry. Ya, hari Jumat. Jumat. Saya selalu galau nih. Soalnya juga saya cek ternyata kan kelas kita harusnya di mana sih hari Jumat tuh? Tapi saya cek tuh di penjadwalan di sini tuh ada kelas lain di tempatnya. Oh begitu. Iya makanya berarti emang kita nggak ada ruangan samsek ya berarti ya. Sedih banget sih. Ya udahlah. Jadi untuk sementara di Zoom dulu aja ya. Tapi kalau di Zoom tuh teman-teman pada ini nggak sih? Fokus nggak sih? Ya tapi boleh nggak saya request di online itu tolong dinyalain kameranya ya. Nah itu nanti saya usahakan mungkin antara habis Jumatan atau sore. Kemarin karena ada meeting siang aja sih. Oh berarti preferensinya mendingan kayak yang sore kemarin aja ya. Oke, makanya berarti kalau misalnya emang besok prefer sore nggak sih berarti? Atau sore mabok juga gitu maksudnya? Habis jam berapa ya? Tadi jam 4:30 kali. Kan kita kelasnya 100 menit kan? Ya mungkin 4:30 gitu, jadi mungkin nanti telat dikit lah. Gak apa-apa. Gitu ya. Ya jadi tadi ya mungkin yang pertama mungkin komitmen juga ya tadi saya minta kalau di Zoom. Saya harap, ya mungkin dosen yang lain gak segininya, tapi saya sih pengen teman-teman bisa nyalain kamera ya. Nah kalau misalnya emang ternyata lagi ada isu, tolong dikabarin aja di chat ya. Kalau misalnya nggak ada kabar atau mungkin emang lagi nggak bisa banget
buat ngikutin perkuliahan juga nggak usah join juga nggak apa-apa ya. Nanti paling tulis izin kan, nggak apa-apa juga kan izin. Nanti teman-teman bisa tetap lihat recordingnya, saya bakal usahain tetap upload recordingnya. Oke, itu aja. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.